Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di aula Pondok Pesantren Nurul Anwar, yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mengembangkan minat bakat kita semua tentang mendalami tentang agribisnis. Ngopo toko cah pondok kudu duwe bisnis? Ya iya, cah pondok kudu duwe bisnis. Cah pondok orang duwe bisnis. Cah pondok itu pembisnis. Sampean kudu dadi pengusaha. Jangan hanya sekedar pekerja. Nek iso sampean ngerjakne. Ojo jadi pekerjaan ini. Usahakan sampean adalah bosnya. Jangan sampai hanya menjadi karyawan. Ono. Nah, jadi bos itu abot banget. Abot itu. Jadi yang sehingga perlu banyak keahlian yang harus dipelajari. Oleh karena itu kita semua pagi menjelang siang hari ini berkumpul di aula untuk membahas dan mengupas tuntas apa yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu salah satunya yaitu sistem keahlian minimal. Nek ketika sampean iku wis tau ngerti, terus belajar kok bareng-bareng, besok iku sampean uripe arep nang ndi, arep kaya ngopo, arep kepiye, kan sampean gak ngerti. Cita-cita jadi presiden, oke, jadi presiden. Lah tapi lek seandainya Gusti Allah nyiptakne sampean jadi menteri keuangan, kayak nggak ngerti manajemen keuangan umat, berarti kabeh harus dipelajari. Semuanya harus dipelajari. Kalau tanpa dipelajari, ya kita nggak akan pernah bisa. Lama kok belajar itu bareng-bareng, kan ngono. Kenapa kok nggak sendiri? Kita harus bareng-bareng. Karena mempraktekkan ilmunya itu tidak sekarang. Sampean praktek ilmu itu tidak sekarang, tapi nanti, bukan sekarang. Nanti pada saatnya, pada masanya. Masa ini belajar fisik. Lah tugasnya kenapa kok harus bareng-bareng? Agar supaya nanti ketika salah satu sampean dilalah, misalnya Suci manggon Kalimantan, dune pamane. Lah giliran tekan kono ada salah satu bahan yang lupa. Wah kayaknya aku keren nih, misalnya aku harus bisnis deterjen misalnya, atau bisnis pembuatan sabun cuci piring misalnya. Lah ini lali takutlah karo kancane, telepon dila-dila posisi mana di saiki,
wah aku saiki dadi pengusaha karet iki ngono. Lah piye nang Kalimantan? Nang kono akeh kethek ora kan ngono ya. Lalu setelah itu si Suci bilang, gimana? Aku nang kene, aku pingin usaha, mengembangkan usaha deterjen biyen wis tau dipelajari nang pondok. Ketika wis dipelajari nang pondok, tapi aku lali. Sampai sing elingan ora. Waduh, aku ada bahan sing lali. Kok sik aku tak telepon karo putri. Ngono ana. Sidane video call lah catel. Lali kabeh satu. Waduh, kacau itunya. Wes, kan wae ini berarti kan ini jalan satu-satunya sing pengingatannya keren ini kayaknya main ini. Telepon main, video call baru-baru. Papat. Jadi begitu loh. Nek seandainya belajar bareng-bareng, iku salah siji eneng sing lali, engko kancane mbokan eneng sing kelingan. Kan ngono juga. Aku kecuali nek seandainya lali kabeh, tapi mosok ya lali kabeh banget tenan. Casak mene mbane kok lali kabeh kan kebangetan. Jadi yang sehingga harapannya ketika sampean itu belajar sistem keahlian ini yang salah satunya pada hari ini, pagi ini kita akan membahas, mengupas tuntas tentang ilmu pembuatan deterjen. Mungkin salah satunya tadi akan dipaparkan oleh Pak Odi. Beliau sebagai peracik dari deterjen, mungkin untuk sementara satu jenis, mungkin dari cuci piring. Aku saya rombak-rombaknya nyuci piring kan lebih cepat gua ngarukan busane terus ndang resik piye carane biar kumane doilan ngono dan seterusnya nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Odi. Kenal ya sama beliau ya. Oh, kapan kenalan sampai? Lalu oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng sama-sama mengawali pembukaan sistem keahlian pembuatan deterjen pada pagi menjelang siang hari ini dengan umul kitab liridho ilahi ta'ala wa lisyafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadihiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Untuk itu ini sudah jam 9 lewat. Kita sama-sama mendengarkan paparan dari beliau Bapak Odi Yogaswara. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abah Maulana Syafiq Abidin yang telah memberikan kesempatan kepada saya agar saya bisa membimbing atau menyalurkan ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa menjadi bekal buat kalian semua, karena sesuatu yang belum kita ketahui itu harus kita ketahui. Selama ini kita menggunakan setiap hari membutuhkannya, tetapi tidak bisa bikinnya. Salah satunya adalah sabun, deterjen dan lain-lain. Dan ini jangan salah, ini adalah kebutuhan pokok. Setiap rumah tangga itu wajib hukumnya ada deterjen, sabun dan lain-lain. Dan kenapa ini sangat menggiurkan?
buktikan karena di dalam sistem perekonomian sampean punya keahlian ini, insya Allah pasti laku dan dapat duit. Tinggal bagaimana cara mengemasnya, atau cara memasarkannya, atau cara pengembangannya. Karena dari beberapa formulasi ini yang akan kalian pelajari nanti, dan harapan saya semua harus bisa, karena ini bekal. Semua harus bisa, bahkan wajib bisa, karena ini bekal nanti di saat terpepet, terpojok, itu masih punya senjata pamungkas. Ini belum saya keluarkan senjata pamungkas saya, gitu istilahnya. Kalau kau syukur menjadi pejabat, menjadi karyawan atau lain-lain, atau menjadi kiai dan lain-lain, tapi ini tuh senjata rahasia, yang perlu kalian benar-benar nanti pelajari. Dan kalau nanti suatu saat praktek dan masih menemukan kesulitan, itu bisa dihubungi saya ya. Dan beberapa formulasi ini adalah salah satu kunci untuk menciptakan berbagai macam jenis sabun. Ini ilmu mahal, kalau di seminar itu puluhan juta sebenarnya. Serius ini, dan ini rahasia perusahaan-perusahaan besar. Ya, bagaimana siapa itu pemilik Wings itu? Salah satu 9 orang terkaya di Indonesia itu, pemilik Wings itu siapa namanya, punya Indomarko itu. Ini salah satu senjatanya. Jangan salah. Kok bisa, ya bisa. Nah, jadi ini penting. Kalau kalian pengen menjadi salah satu orang terkaya di desa, di kecamatan atau di kabupaten, bahkan se-Indonesia, ini jangan terlewatkan. Apapun itu bentuknya yang bermanfaat, ingat. Semua yang kita butuhkan setiap hari, tapi jarang kita pikirkan bagaimana cara membuatnya. Padahal sampai terhari beli, mau mandi beli sabun mandi gitu. Kok nggak berpikir gimana saya bisa bikin sabun mandi sendiri? Cuci piring, cuci baju butuh sabun. Kok nggak berpikir bagaimana saya bisa bikin sendiri? Kenapa harus ke warung 5.000, 10.000? Dan itu pasti 1 minggu sekali, itu pasti habis. Gitu. Gimana rasanya kalian kalau mandi tidak pakai sabun, nyuci pakaian tidak pakai deterjen, ya, nyetrika tidak dikasih pewangi, terus keringatan habis rokan toh, berarti dikumi gombalannya gak butuh deterjen, lah wapak itu kan. Berarti pewangi pakaian juga bisa, bisa. Ya? Pewangi pakaian juga bisa. Pokoknya ini adalah kalau di kebutuhan primer, bahan-bahan ini menunjang kebutuhan primer selain di luar makanan ya. Ini karena ini kebutuhan pokok, setiap dapur, setiap rumah itu membutuhkan. Dan pangsa pasarnya besar. Misal sampean punya kawan, bapaknya punya rumah makan, warung makan. Kalau beli yang kemasan, sasetan, botolan itu, kalau dihitung budgetnya kan mahal. Sampean kemas pakai jerigen 5 liter, ditawarkan harganya sekian. Contoh, pangsa pasarnya sangat besar dan sangat menggiurkan. Bagaimana kalian nanti itu tugasmu untuk mengelola, menemukan nanti setelah kalian sudah dibenturkan langsung di masyarakat, dibenturkan langsung di masalah ekonomi. Kalau sekarang kan masih dikirim, tapi siasat-siasat itu harus kalian pelajari sejak dini. Dan ini belum tentu seusia kalian ini di luaran sana ada belajar praktek bikin sabun, ini belum tentu. Karena itu tadi, apabila ingin mengundang sebuah ahli
untuk membuat ini puluhan juta. Dikemas, bikinkan botol, dikemas, dipasarkan ke warung-warung, pemasarannya juga mudah. Perang harga bisa kita atasi karena kita bikin sendiri, bukan hasil dari beli di tengkulak dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahannya ini siapkan pulpen sebelum ini Pak, sebelum pembuatan ini harus tahu. Ya. Disiapkan bukunya untuk melihat bahan apa saja yang dibutuhkan. Ya, semuanya siap-siap untuk mencatat agar supaya nanti suatu ketika kok terbentur dengan kebutuhannya sampean kok butuh untuk memulai produk yang memang benar. Setiap hari kita itu butuh sabun, butuh setrika dan lain sebagainya itu kan, ya. Itu kebutuhan harian gitu. Dan itu apakah kita nggak mikir ini gawene piye, ngerti nggih tuku kan no? Seperti yang dicontohkan Pak Odi tadi, duwe kanca sing rumah makan ora yo keren bendino iki jajan. Mosok arek disai, mesti diasai to piring di rumah makan iki. Ngono, nek kanca MBG. Dapur MBG sampean ngeboni siji ribuan sabun setiap hari aja. Rasanya keren ini MBG. Nah, udah sekarang coba persiapkan ya, apa saja bahannya akan disampaikan oleh Pak Odi. Oke, bahan yang pertama ini adalah bahan inti. Bahan inti untuk bahan dasar utama ini. Ini namanya sodium sulfat atau sodium lauryl sulfat, disingkat dengan SLS. Yaitu bahan kimia. Ini bahan kimia senyawa surfaktan dengan merek dagangnya Texapon. Ditulis saja Texapon. Texapon satu pokok ini ya. Di Shopee ada, di Shopee. Di Shopee ada. Pokok Texapon. Ini bahan kimia ini. Yang kedua mana? Tadi. Ini. Nah. Yang kedua garam halus atau bahasa kimianya itu NaCl. NaCl ya. Ini NaCl atau natrium klorida premium grade ya, garam halus non zodium. Oh, iya. Ini sebenarnya garam halus non zodium yang digunakan ini sudah netral ya, sudah tidak seperti yang dikonsumsi di dapur. Di dapur. Jadi beda ya, sama-sama garamnya, cuman non zodium. Non zodium. Keren. NaCl, garam halus. Tulis saja NaCl. Ini di Shopee juga ada. Terus bahan yang ketiga ini namanya ambitol foam booster. Ambitol foam booster. Ambitol foam booster. Ambitol. Tulisannya AMPBHITOL. Nah, kalau salah nanti disaksi ketemu. Iya. Foam booster ini fungsi ambitol ini untuk menambah buih busa. Oh, berarti buih busa ini aslinya dari sini ya? Nah, ini udah ada buihnya. Oh gitu. Ini dengan Texapon ini bahan utama. Bahan utama. Dicampur dengan ini karena kita akan konsumsi banyak pembuatannya. Jadi ini untuk pengental ini.
Oh gitu. Ya. Terus kemudian ditambahkan ampitol. Ampitol ini untuk daya ledak sabunnya. Oh, berarti kalau busanya melimpah kan gitu ya? Ya. Itu dari ini ya? Nanti tinggal racikan ini nanti yang Pak Odis takar ini kira-kira untuk hanya kebutuhan kelas ekonomis. Oh gitu, siap. Nah, nanti kalau sekalian sudah mengenal semua, kalau sampai ingin ukurannya grade A, tinggal ditambahkan dosisnya, baik ambitolnya maupun teksaponnya. Oh gitu. Terus idealnya itu 1 kilo teksapon itu 10 liter air. Kalau di pinggir 15 gimana? Bisa. Tapi grit menurun. Oh gitu. Grit menurun. Tinggal ditambahkan nggak apa-apa lah untuk menurun seperti pakai busanya ampitol. Oh gitu. Gitu. Berarti untuk menaikkan busanya agar melimpah yang bitel ini. Siap. Terus kemudian bahan yang keempat ini namanya BKC. BKC antibakteri. Oh gitu. Pembunuh kuman bakteri. Nah, kalau kita mau cuci piring, bisa aja sekarang gini, habis makan A, B, C, D, E, F, G jadi satu dan itu bekas makanan banyak bakteri, kuman dan sebagainya. Gitu kan? Kalau hanya sabun toh, itu bakteri joget-joget. Nah, terus tapi harus dikasih anti bakteri agar bakterinya mati. Agar bakteri yang menempel di piring itu mati. Dan juga antibakteri ini dia untuk menekan pertumbuhan senyawa kimia yang sudah disatukan nanti, biar tidak cepat basi atau kadaluarsa. Oh gitu. Berarti pengawet lah. Termasuk. Yang selanjutnya adalah EDTA. EDTA 2NA. Terus angka 2 terus tambah NA. Bukan huruf angka tapi ya. EDTA 2NA. Ini fungsinya adalah untuk mengawetkan formula kita agar lebih panjang. Berarti ini lebih ke identik ke pembunuhan kuman, itu lebih ke mengawetkan. Ini EDTA 2NA. Dan ini semua bahan bisa dibeli di Shopee ya? Bisa dibeli di Shopee atau kalau kita ke Bandar Lampung itu ada namanya toko kimia. Oh, toko kimia. Saya sebetulnya toko kimia di Bandar Lampung ada. Oh iya. Ya, toko kimia. Ini adalah bahan pokok. Nah, jika ingin sempurna lagi masih bisa ada bahan tambahannya. Tapi kemarin itu karena nanti ini masih praktek. Kalau mau sempurna nanti kita di kelas. Oh gitu. Iya. Karena praktek agar mudah dipahami dulu. Kalau sampai udah bisa ini, nanti penambahan barang-barang lain, bahan-bahan lainnya seperti citrun atau sodium sulfat agar menemukan formulasi yang lebih bagus itu bisa. Tapi yang ini dipahami dulu. Ini dasarnya ini. Iya. Dasarnya ini, dasar dari kelima dasar ini. Oh, yang terakhir ini apa namanya? Perwarna teknis rose. Nah, itu agar tampilannya cantik, mau pink, oranye, hijau dan lain sebagainya. Oh iya. Dan satu lagi sebenarnya ada parfum aroma. Oh aroma. Oh gitu. Parfum aroma. Maunya apa? Lemon atau jeruk nipis atau aroma mengkudu ya itu ya. Biasanya lemon terus apa jeruk nipis. Nah, kelasnya itu ya. Nah, kalau cuci piring, kalau sabun mandi mungkin bisa strawberry ataupun vanilla situ ya. Iya. Nah ini langsung praktek. Iya bisa langsung praktek aja. Putra 2 boleh.
Boleh. Oh, Mas. Monggo, Mas itu, Mas Bima. Sini sama Mas sapa meneh setake. Ya, Mal. Sini. Dua orang. Sini. Untuk menjadi tim peracik. Untuk menjadi tim peracik. Ini dicopot aja tapaknya ya. Oh gitu, boleh. Tapaknya dicopot aja. Tapaknya dicopot. Biar kelihatan. Iya. Biar kelihatan. Nah, barang-barangnya ini sangat familiar sekali ya. Ini apa namanya? Toples atau tupperware ya. Tupperware yang besar transparan. Ini ada gelas ukur, ya. Gelas ukur ada 2 gelas ukur. Terus airnya diusahakan itu air Aquades. Aquades itu air yang sudah disterilisasikan, atau ya kalau nggak ada Aquades yang murni asli itu mahal ya, air galon. Iya, air galon. Oke, Mas. Yang pertama, Mas, Texapon, Mas. Texapon dibuka, dituangkan di sini. Dibuka, dituangkan. Texapon. Langkah-langkahnya ditulis. Texaponnya dituangkan ke dalam wadah. Keso apa Mas? Gunting, Mas, gunting. Di ruang tamu kayaknya ada gunting di ruang tamu. Jangan dipaksa. Ya, bisa ya. Itu dimasukkan. Ini Texaponnya. Nanti tunggu gunting. Nah ini kimia ini. Oke, itu 1 liter ya. 1 kilo. Oh, 1 kilo. Ya kalau 1 kilo apa 1 liter saya lupa. 1 kilo. 1 kilo ya. Jadi ini 1 kilo Texapon. 1 kilo Texapon dimasukkan ke wadah. Beleng. Nah, Ternyata kental koyo umbel. Betul. Seperti jeli. Lebih ke jelly ya. Seperti jeli, teksturnya seperti jeli. Ini ya. Kalau sudah adanya sini. Ya. Dingin anyes. Oh berarti itu di demek nggak apa-apa ya Pak ya? Oh gitu. Aman bagaimana? Siap. Texapon. Yang mau merasakan Texapon penasaran maju monggo boleh. Iya. Boleh. Sini. Maju boleh. Ya. Texapon. Ini Texapon. Dan kemudian Mas, ada sendok makan Mas. Mas Yazid ambil sendok makan sama tisu Mas. Buka. NaCl ya. Sendok makan sama tisu. NaCl dibuka kurang lebih 100 gram. Diaduk ke dalam air ukuran 1 liter. Nah, Mas, 1000 ml Mas, 1 liter takarannya. Nah, taruh sini Mas, di atas. Taruh atas. Enak sekali ya. Pojoknya aja, Cerit. Pojoknya. Berapa tadi? Ini, Pak? 100 gram ya. 100 gram mili. Itu kira-kira 100 gram itu sekitar 3 sendok makan. Oh, 3 sendok makan. 3 sendok makan. Ayo. Ya. Terus dimasukin ya Mas, kira-kira 3 sendok makan.
Ya, yang penting tenaganya di atas sini. Kalau tumpahan setengah di air. Nah, masukin. satu, masuk. Masukin. Nah, satu. Ya, itu Nah, udah cukup. Nah, diaduk Mas. Heeh. Diaduk sampai Itu aninya ditaruh Mas, ditaruh. Nah. diaduk sampai benar-benar apa namanya hancur menjadi air. Ya. Sampai benar-benar hancur menjadi air pokoknya. Nah, ini proses pengadukan ini yang lumayan. Oh, butuh Sama waktu. yang di sini nanti butuh waktu lumayan. Oh, gitu. Ada yang live Facebook kan? TikTok standar, kan TikTok masalahnya kan rampung kehapus. Biar bisa Sudah belum Mas, coba diangkat. Sudah hancur belum diangkat. Oh ya, Lagi, ya. lanjut. Oke, larut. Tuangkan. Dihitung ya. Satu ini ya. Tuangkan. Rujuk Mas, gak salah ragu. Sok kabeh nambah. Nah, terus tambah lagi 4 liter ke situ. Iya, 4 liter. Mas, sambil ngaduk dipakai sepatu Ini. panjang. Diaduk terus. Kayak ngaduk jenang. Terus Pokoknya. 4 liter. Liter itu penuh Mas. 1 liter itu penuh, hampir penuh, yang paling atas sendiri. Pokoknya terus Nah, ini sampai benar-benar. Nah, berapa tambahannya Pak Odi? Tambahannya 4 lagi. 4 lagi. Ya. Nah, ini diaduk, ini kan masih sangat cair ya. Sangat cair, dalam arti hanya seperti ngaduk air biasa. Nanti lama-kelamaan setelah proses kimia itu menyatu ikatannya, dia akan mengental seperti ngaduk jenang. Nah, dia akan mengental nanti. Jadi yang Udah berapa Mas? 4 nih. sok. Terus Mas, pokoknya kalau capek gantian. Iya. Sampai benar-benar mengental ya Pak. Sampai mengental dulu. Sampai seperti jenang. Ini kan masih cuer. Nanti kalau diaduk terus itu mengental. Kan nanti kalau capek gantian sama Mas Kelvin. Ingat, ojo ngantuk, ilmu mahal. Ya, ilmu mahal. Sampean sedia ini di rumah buat ibu. Insya Allah saya ini peres. Setahun kayaknya nggak cukup. Aman ya. Aman. Setahun nggak cukup. Sanglet ataupun merek lainnya. Udah mulai mengenal belum Mas? Belum nanti. Terus. Belum ini. Terus. Sampai berat nanti Mas, sampai berat abad berarti. Proses ini adalah proses untuk menyatukan bahan kimia tadi, surfaktan tadi, hexapon dengan NaCl. NaCl itu kan tadi kan kayak jelly itu hexapon ya, agar bisa terurai menjadi cair, terus dikentalkan lagi. NaCl itu sifatnya itu melarutkan hexapon terus kembali mengentalkan lagi, padahal sudah ditambah air. Nah, maksud kan tadi cuma 1 kilo nih, kental, dikasih air kan jadi cair, kasih NaCl kental nih, jadi memperbanyak
praktek sakonnya kurang lebih begitu. Hmm. Menggagakan. Aku terus mikirnya gini Pak, mikirnya besok lagi kalau produksi ya itu ya pakai mesin ngaduk semen itu apa jenis molen. Bisa seperti itu, atau mesin aduk kue sing gawedi di belunge sing gawedi. Iya. Nah, kan itu bisa diatur kecepatan pengadukan enggak koyo gitu kan. Iya. Santai terus dulu. Itu bisa disetting pakai mesin kipas yang ada ukuran kecepatan itu. Oh, iya. Itu juga bisa dirakit pakai itu. Wadahnya dibikin drum biru gitu. Gantian mas. Iya. Gantian. Nah. Masalahnya selain kecil ya isin banget. Iya. Ya yang bagus. Coba mas, entar dulu. Belum. Bentar lagi. Terus. Iya. Kan mungkin kayak ada mesin yang buat ngaduk makanan itu ya, yang besar gitu. Cuman kalau yang mau multifungsi ya itu molen kan bisa buat bangunan. Bisa buat bangunan, bisa juga buat iya. Kayak gitu ngono. Kalau sudah mulai agak goyang-goyang ini kan tadi udah agak kental ya. Melawan agak anuran. Selentir mas. Ngelawan. Iya. Padahal belum dikasih tambahan pembuih ya. Iya betul. Itu ada buihnya. Sudah ada buihnya. Iya. Jadi kalau disok di kolam situ ya selesai. Iwake selesai. Iwake selesai. Pokoknya nyampe bener mas. Kalau belum kental berarti dia belum maksimal pencampurannya. Nah ini lamanya itu di proses pengadukan. Itu tadi kan apa namanya aroma. Ini nanti yang ngadu ini jadi tim inti pokoknya. Sampai kan udah tahu nih. Jadi tim inti Nurul Anwar dan seorang kancane sang ibu gak tahu ya. Tim inti nanti diajarkan dikembangkan di sini di tempat produksi. Nah nanti kalau ada sesuatu yang kurang nanti ditambahkan. Coba mas slow aja mas biar bunyinya tidak terlalu banyak, slow aja ngaduknya sampai bawah mas, jangan cuma atasan mas. Nah oke, coba mas saya cek dulu. Coba larutkan 1 sendok makan lagi NaCl di sini. Tahu NaCl itu cuma berkasih air dilarutkan. NaCl tadi ini. Harus paham sampai NaCl. 1 sendok aja. Kasih air. Terus dilarutkan.
NaCl-nya tadi kurang gitu ya. Kalau kurang kental berarti NaCl-nya kurang. Sambil lihat mas, aduknya slow santai aja, ke bawah slow santai aja, slow, nah gitu, pokoknya santai aja. Nah, paham ya, kalau dirasa kurang kental ditambah lagi NaCl-nya dimasukkan ke adonan sampai menemukan tingkat kekentalan yang kita inginkan. Harus dipahami juga saat mencuci piring itu kan kental toh, nah kental ya, berarti kira-kira tingkat kekentalannya sekental itu. Ada reaksi? Ada reaksi nggak? Lebih kental apa masih? Slow aja. Mas. Kemudian sambil nunggu ini diaduk ya, dimasukkan yang namanya ambitol komposter. Ambitolnya ini ditakar kurang lebih ini masuk sektor ya. Aliran ternyata masih sektor ya. Nah, ambitolnya ditakar dengan beras takar ya. Kira-kira banyaknya itu 10 sampai 15 mili. 10 sampai 15 mili ambitol. Kalau kurang nanti ditambahkan lagi. Itu pokoknya formula. Nah, ini ambitol ini Mas Mas. Terus Mas terus. Oke. Diaduk dilarutkan ambitol dilarutkan ke dalam air, dilarutkan sampai benar-benar aduknya pelan. Kalau nggak pelan semua jadi busa dan itu perlu waktu 1 kali 20
jam untuk menghilangkan bola. Menghilangkan busanya itu. Nanti hilang sendiri. Sawi berarti kan. Kalau duduk busa tok tambah suwi kok. Nah, ini tercampur loh, dimasukkan ke sini. Ses. Ya muni lambene ses. Ngono ya tak dudui. Ini lah dikejaki terus. Nah, oke. Jadikan kasih air sampai 1 liter. Nah, tambahi banyak sampai 1 liter sampai garis atas sendiri. Ya, sip. Nah, dipastikan lagi diaduk lagi ya. Biar benar-benar campur. Ingat ya tadi pesan dari beliau itu ngaduknya nggak boleh sembarangan karena ini adalah biangnya busa. Butuh 1 kali 24 jam untuk meredam busa. Sampai itu. Iya. Dituangkan. Iya, terus. Tuangkan. Pelan aja biar tidak tambah kuih. Terus diaduk terus mas. Terus gitu. Sing mau wis meh dolani ya. Ingat, yang pertama teksapon dimasukkan, terus larutkan NaCl kurang lebih 100 gram ke dalam 1 liter air. 3 sendok. Terus dimasukkan ke dalam wadah yang sudah ada teksaponnya, ditambah air 4 liter. Jadi totalnya udah 5 liter di sini. Iya. Ditambah teksapon kurang lebih 6 liter. 6 liter. Tambah ambil 7 liter. Ini berarti sudah 7 liter ini. 7 liter. Ada perubahan? Aku Udah. Saya sendokin. Itulah kondisi pengentalan. Harusnya lebih kental lagi. Terus mas, karena kualitas teksapon mempengaruhi. Oh gitu, ya seperti tadi ya. Iya. Kualitas teksapon mempengaruhi. Iya. Baru tahu sekarang. Iya. Kalau nggak kental tuh nggak ngaruh, karena harusnya sama dengan kekentalan sabun cuci piring itu. Tidak kekentalannya, harusnya sama. Harusnya kentalnya sama. Kita coba tambahkan NaCl nya lagi karena dia sifatnya untuk pengental. Mau tukeran mas, capek itu, tukeran capek. Tukeran belum. Keren. Apabila kurang kental, bahan-bahan itu bisa ditambahkan. Kan setiap merek atau toko itu menjual barang itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, kurang bagus. Jadi kualitas bahan dasar itu mempengaruhi ini begini. Mempengaruhi formulasi. Coba pakai sendok.
Kemudian ditambahkan BKC-nya, antibakterinya, ya, ditambahkan kira-kira 10 mili saja, 10 mili. Dilarutkan itu masuk ke pipa. Dilarutkan di air. BKC-nya dilarutkan ke dalam air. Setelah dirasa larut, BKC-nya dimasukkan. Antibakterinya dimasukkan. Enggak tahu. Belum terasa ya, belum terasa, ditambah aja teksaponnya. Kualitas teksaponnya kurang bagus nah. Aromanya apa mas? Beraroma nggak? Hah? Betul. Tidak beraroma ya. Mas, lama aja mas. Lama aja. Oh, apa mau? Harusnya ketahui dulu mas. Minta campur ke situ, biar ini pakai teksaponnya. Nah, harusnya kalau bahannya bagus ya, itu gini. Nah, tuh, kayak jelly. Kalau bahannya bagus. Ya, berarti kan teksaponnya kurang karena ada airnya itu tadi Pak, sudah dioplos dari tokonya. Ya cari untung aja. Tahu?
mirip-mirip udah seperti sabun cuci itu kalau dipegang. Rasanya ya seperti sabun cuci piring itu lah. Di tangan maksudnya. Cair lagi ya? Cair lagi ya? Kental apa habis kental cair lagi? Hah? Ya itu kan. Biasanya itu kalau bahannya jelek udah kental bisa jadi encer lagi. Ini tadi 7 liter ya, 7 liter ditambah setengah 7,5 liter, 7,5 liter ya. Berarti kalau mencapai 10 liter kurang berapa liter? 2,5 liter ya. Tapi karena ini bahannya yang kurang efektif, takutnya mau dibikin 10 liter malah encer. Yang penting ini nanti sudah kualitasnya pas dengan kekentalannya. Nanti tinggal kita tambahkan aroma dan pewarna. Ini kayak pewarna pink ya Mas? Ya, pewarna pink Mas. Dilarutkan pewarna ke dalam air dulu sebelum dicampur. Merah darah atau pink ya. Nanti penambahan pewarna itu semau kita atau opsional sesuai dengan warna ini kelihatan sudah menarik atau belum ya. Kasih air Mas sesendok oke sudah 7,5 liter ini. Warnanya pink, parfumnya hijau. Jadi ini kayaknya tumbuhan, mending parfumnya jangan dikasih dulu. Yang penting menemukan busanya dulu. Nanti biangnya mending beli biang parfum yang murni itu loh kan. Yang miliannya berapa, 2.000 pasti dari per mili. Kental? Apa masih sama? Udah ada telur. Tuangkan. Masih merahnya udah masih terlalu encer merahnya. Kurang enggak merahnya warnanya? Kurang. Kurang merah enggak? Kira-kira sampai kurang abang enggak? Sampai. Oke, Mas sampai coba ambil di tempat cuci piring itu, dibersihin dulu kain cuci piring sama mangkoknya untuk kita tes uji coba sejauh mana busa yang kita bikin ini. Pokoknya dicuci dulu sampai bersih, sampai nggak ada busa dari sana gitu ya. Kita tes kualitas tester
sambil ini Mas bawa piring kotor satu. Bagaimana daya bilasnya? Nah, ini tadi yang belum ditambahkan apa? Ada yang kita coba cek bukunya. Dilihat catatannya. Tadi kan hexamon sudah, ya lah. Terus NaCl sudah. Terus BKC antibakteri sudah. Terus pewarna sudah. Berarti yang belum EDTA dan parfum. EDTA atau pengawet dan parfum. Yang belum berarti tinggal dua bahan itu. Berhubung bahan parfumnya salah sasaran, jadi ditunda untuk parfumnya ini, bahan parfumnya ini kok warnanya hijau. Nah ini warnanya pink, nggak kalau dijadikan kira-kira jadi apa? Biru parfumnya lain lagi, ya kan gitu. Nah jadi yang dimasukkan adalah untuk EDTA 2NA sebagai pengawet bahan kimia agar apa? Setidaknya dia mampu 3 tahun setelah masa produksi, setelah diproduksi, ya. EDTA 2NA ini mampu mengawetkan sabun 3 tahun setelah produksi, ya. Dan baiknya itu diuji coba. Maksud diuji coba itu menyisakan 1 botol untuk disimpan 3 tahun kemudian dibuka. Nah itu nanti yang akan benar-benar bisa menentukan kualitas daya tahan produk kita. Itu sampel itu saya membuat ini dulu pertama kali itu habis 6 kali bahan seperti ini baru jadi formula. Jadi 150.000 kebuang, 150.000 kebuang sampai 3 kali, dan ceritanya begini. Dan di saat itu pas sangat-sangat ekonomi sulit. Jadi ini adalah hasil pelampiasan jalan pikiran yang butuh dan tidak punya uang. Sejarahnya begitu. Ya. Jadi orang tidak punya uang tapi ternyata bisa dibukakan jalan pikirannya untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Itu salah satu ijol apa ya? Ya ijol itu karena tidak punya uang untuk masalah ekonomi, tapi sama Allah diberikan ganti yang lain, sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan ini bisa menjadikan uang yang banyak. Kan aneh toh, aku butuh duit malah kayak kan gesab, apa ilmu gesabun kan seolah-olah tidak masuk akal, tapi ya dari sini bisa menjadikan banyak uang. Itu luar biasa itu kalau dipelajari secara ini ya, mendalam itu luar biasa. EDTA, si Mas tak blok di sini. Hah? Pentol, Justice. Lah, justice ya. Genting. Justice ya. Jadi ini nanti salah satu bahan cerita Pak Yai Kadijal. Kemarin di pondok bikin sabun, udah bisa. Ya, ini dalam pengembangannya lu. Keren. Ini tidak boleh terlalu banyak. Hah? Tidak boleh, namanya bahan pengawet ya. Ini harusnya gram, pakai timbangan gram. Ya. Ini 50 gram kira-kira sepiro. Pucuk sepiro. Iya, sipi enggaknya tuku sipi aku udah. Nah. Jadi
ini sedikit saja. Ini jadi bandel. Turai kira-kira jadi piramiter, 10 liter lagi. Gitu, ya. Jadi bahan utamanya yang terpenting itu yang ada banyak di sulfaktannya atau di teksaponnya, tapi yang kualitas bagus. Semakin bagus, semakin hebat bahan, nilai ekonomisnya bisa dipangkas, sangat-sangat dipangkas untuk menemukan harga jual margin yang lebih besar. Gitu. Iya. Berarti tadi yang perlu kualitas bagus apa tadi? Teksaponnya. Yang alah. Iya. Kalau ini yang tadi harganya hampir separuhnya ya paling mahal. Nggak ada separuhnya. Nggak ada separuhnya. Malahan. Iya. Pantesan. Nah, yang kualitas bagus itu berapa ya? Lupa, sekitar 30-an sekian. Nah, ini cuma nggak ada 10.000 harganya. Nah, ya pantas karena dia ternyata sudah dioplos sama tokonya dengan air. Jadi kurang maksimal. Seharusnya itu kan benar-benar jadi 10 sampai 15 liter loh kalau yang benar-benar bagus. Tingkat kita gitu. Bisa ya buat 15 liter ya? Bisa. Tinggal kita main DNACL sama diambitrolnya. Ambitol ini semakin ditambahkan selain menambah bui busa, juga bisa meningkatkan tingkat kekentalan. Oh gitu. Siap. PKC, PKC, PDPK 2NA. Awalnya. Tes. Layaknya mbak santri yang mau cuci piring itu kan kayak gini loh, Pak. Terus dikasih air atau sabunnya dua lah, nggak masalah, nggak kemana-mana. Kemudian dikasih sabun loh, dikasih sabun kira-kira ngomong bayu bisa kuat tali mana ya? Kira-kira terus dirubah ini kira-kira nah kira-kira kan terus dirubah ini nah terus dirubah kira-kira nah ini sudah jadi sabun buat nyuci. Nah, ya. Terus nyuci piring nek aromanya nggak ada sabunnya. Oh gitu. Berarti aroma itu hanya sendiri ya? Aroma sendiri. Kalau tadi misalnya kan ini busanya masih standar, untuk nambah busa lagi. Nambah busa lagi, dikasih ini ambitol komposternya ditambahi. Kira jasa ditambahi. Karena itu juga yang murah. Oh ya benar, harusnya satu top ini wis ngono gitu. Oh gitu. Itu murah, paling murah sendiri. Jadi besok kalau sudah mau untuk diproduksi ini udah bisa semua nanti kan, itu bahannya yang kualitasnya yang grade A levelnya. Kelihatannya murah tapi malah boros. Terus formulasinya kurang bagus. Oh gitu. Jadi kalau mau formulasinya yang bagus, itu bahannya yang bagaimana membuat Gondowo langsung naik juga ya busanya, asem tenan, dihapak ya karo kaya ono kaya. Ya. Ibu sampean semeniki pas selesai cuci piring, anak wedok iki kerjane kon ora ono kayak duit malah kayak sabun setahun rata-rata kon bau-bau terus sering. Ya. Jadi sabun. Mas iki kayak dicuci, Mas. Wis sampean yo iki kata kok. Jajal nang kuwi dicuci, dibilas, hasilnya seperti apa sampai yang menilai. Iya, sana. Langsung asah-asah. Di tangan berarti daya bilasnya sudah bagus. Tinggal aromanya. Wes cukup ya. Cukup. Itu. Cuman
Kan kalau tadi kan busanya masih kurang. Masih kurang Iya. karena formulasinya tadi itu. Iya. Bahan utamanya itu yang bagus harusnya. Iya. Ya, yang harganya 1 kilo 35.000 kalau nggak salah. Iya. Itu yang paling bagus. Nah, itu bagus, sudah bagus. Ada yang 65.000. Iya, ada yang 65.000 itu. Yang bukan. saya pakai itu 65.000 dulu yang berproduksi. Gitu. Kalau itu sekitar, kalau nggak salah berapa ya? 17.000 ya. Nah, iya betul. Harga membawa kualitas. Jadi semakin gini bagus bahannya itu semakin enak kita meraciknya dan enak menghitung nilai ekonomisnya. Oh gitu. Berarti pokoknya yang grade A sekalian lah. Nah sekalian. Nah taksarannya begini hitung-hitungannya kemarin itu saya bikin itu per botol sangrai itu isinya berapa? 450 per 450 mili itu kos modal untuk bahan sudah tak bagi ya itu Iya. kemarin itu ketemu di harga 2.800. Itu sudah sama ongkos pembuatan. Ya, Apa masih modal dok? modal bahan Heeh. per botol Heeh. itu 2.800 Iya. cairannya Iya, ini iya. per 450 mili ini Heeh. ketemu segitu ditambah botolnya botol dan tutup dan stikernya itu semua kalkulasinya ketemu 5.200 sampai 4.800 sampai 5.200 tergantung kualitas stiker yang kita pakai Iya. dan kualitas botol yang kita pakai. Nah, enaknya 4.800 Iya. per 450 mili dengan kemasannya sudah bagus. Kira-kira 450 mili itu kalau dijual warung ngecer berapa? Misal contohnya warung ngecer itu karena kita kalah brand itu kita bikin warung ngecer bisa jual 8.000 aja. Nah, atau 7.000. Kita ngambil margin 1.000 aja Per botol. per botol dikali kalau barang itu sudah jalan sudah ketemu nilai ekonomisnya sudah menemukan pangsa pasarnya dengan strategi kita masing-masing 1.000 itu sangat besar untuk nilai tingkat produksi loh ya. Iya. Gambarannya 300 perak itu sudah aman untuk nilai produksi. Iya. Sangat aman. Lah itu kok 1.000. Ini karyawannya tuntas ini. Itu kok 1.000. Berarti dari keuntungan 1.000 tadi itu bisa kita gunakan lagi untuk menambah kualitas sabun masih bisa. Sehingga dapat untunglah yang margin aman 300 sampai 500 perak per botol. Kalau dikemas dalam satu dus itu isi 24 botol. Kalau 500 kali 24 berapa? 12.000. 20.000 satu dus. Nah, satu dus. Tinggal kali aja. Warung sekali beli satu dus. Berapa warung di Notoharjo? Belum yang ditaruh di tempat Mas Akas misal grosiran. Tempat-tempat grosiran. Belum yang beda kemasannya yang untuk ditaruh di rumah makan. Yang di jerigen ini tinggal diwadahi jerigen. Istilahnya begitu. Jerigen 5 literan gitu ya. Literan bisa, jerigen seliteran bisa. Tinggal dihitung. Sangat menggiurkan. Dan ilmu mahal yang bisa kalian terapkan praktek langsung nanti ini harus dikembangkan agar ekonomi kreatif kalian bisa tumbuh sejak usia dini. Jadi gak uring-uringan, bojone gak iso apa mas kilo aku iso sabun sampai bawa motor termalang warung kayak gitu. Nah, yang laki-laki juga begitu. Di daerah saya ini masih daerah desa pelosok di sana. Kalau mau ke pasar itu jauh, nah itu kesempatan. Iya, kesempatan bagus itu. Sangat bagus, uangnya sangat bagus. Ingat kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Wes dicuci mas. Gimana mas? Hah?
bersih. Keren, keren, keren. Nah, bersih. Nah. Yang lebih apal dengan kualitas sabun itu tangannya mbak-mbak biasanya, atau ibu-ibu ya kan, ibu Salsa. Jadi ini nanti perlu ditingkatkan lagi, dan bahan-bahan untuk pembuatan yang lain tadi bahan dasar. Kalau mau jadi sabun mandi berarti harus ada moisturizernya. Moisturizernya itu bisa disebut dengan citrun. Nah, terus kalau mau jadi deterjen itu harus ada pembersih nodanya, mengangkat kotoran. Itu ada sendiri bahannya. Ada bahannya. Tapi aslinya bahan bakunya ya sama Ya ya. ini tinggal ditambahkan bahan-bahan yang lain. Oh gitu, sesuai dengan kebutuhan. Mau dijadikan apa? Mau jadi sampo motor steam itu, tinggal dikemas 5 liter atau 1 literan, antarin ke tempat-tempat steam itu, tinggal ditambahkan bahan-bahan. Apa bahan-bahannya? Ada di sini, kita kasih tahu. Ada, semua sudah tak catat dan tersimpan rapi dalam file. Makanya kalau ini selesaikan dulu, kalian latihan benar-benar, dijadikan dulu. Kalau mau inovasi lagi, udah jadi yang kemarin, ya udah diinovasikan jadi deterjen. Iya. Tambahkan gitu. Berarti yang jelas bahan baku utamanya yang ini, nanti tergantung kita mau membuat apa. Misalnya deterjen cuci baju ya. Ini kan cuci piring ini. Deterjen cuci baju berarti tambah moisturizer dan seterusnya tadi, pewangi. Itu sabun mandi, sabun cair, itu tambah moisturizer sama glycerin agar tidak panas di kulit, namanya glycerin. Oh iya, biasanya kan kalau setelah asah-asah itu kan agak panas tangan. Nah itu ada namanya glycerin. Gitu. Ini tinggal Pak, saya ini alergi sabun, kalau kasar-kasar tangan saya kalau kelamaan kan kasar, terus ngelopek-ngelopek. Tambahin glycerin namanya. Di Shopee ada. Wes apa sih kayaknya? Oppo renan Shopee. Ini bahan baku semuanya di Shopee kecuali baku ini. Perhatikan ya. Ini kalau tadi yang bagus paling elongnya nggak seleher ini. Karena ini yang jelas sampai sedih. Nanti kalau misalnya nih Pak ya, nanti kalau mbak-mbak pingin busanya kok pingin tambah melimpah, tambahin lagi. Sok iya nggak apa-apa. Oh, sok ya. Oke. Tinggal ditambah ambitol foam booster untuk memperbanyak busa. Oke. Berapa ya? Kayaknya nggak sampai 10.000 Oh iya benar, lo masih ini sudah 5 sekitar itulah 10. Yang tak kirim itu kan harganya berapa itu? Lupa. Nah terus aku bahasnya paling murah hanya untuk uji coba 3.000 tapi udah paham sampai situ gitu. Iya. Sudah paham, jadi kualitas bahan menentukan hasil akhir sabunnya seperti apa. Iya. Ini ada pertanyaan. Ayo, siapa yang mau takut? Yang belum jelas boleh ditanyakan. Yang belum jelas boleh ditanyakan. Yang penting jelas. Yang penting kalau sudah jelas nanti bisa komunikasi langsung. Misalnya di perjalanan kita nanti ada kendala. Misalnya di perjalanan kita nanti ada kendala, boleh dikonsultasikan langsung. Itu ya. Nanti untuk kedepannya ini biar untuk testimoni asah-asah mbak-mbak, misalnya nanti kurang busa seperti yang dipaparkan oleh beliau, itu ditambah apa tadi namanya? Ambitol. Iling-iling ya? Ambitol. Kalau itu untuk busa yang melimpah, gitu. Berarti koyo sampo barangnya isinya ambitol tok ya sampo ini. Aku curiga. Loh, sampo itu loh. Sampo itu kan busa tok isinya. Jangan-jangan kurang ambitol tok kayak gitu.
Kalau itu rahasia perusahaan. Iya, Kalau dibocorkan di media ini. Karena ini live ya. Iya. Siap. Keren. Kalau mungkin itu, kalau yang jelas pertemuan kita pagi menjelang siang hari ini adalah bahan dasar dari pembuatan deterjen atau suci piring ya. Itu untuk awal mulanya, nanti dari cuci piring, nanti untuk pengembangannya kita bisa untuk tambahan ke deterjen, ke cuci motor dan seterusnya. Bahan sisa ini kan kalau untuk produksi ke depannya ini kan nggak baik. Iya. Lebih buat praktek anak-anak aja. Boleh. Bikin kelompok-kelompok atau bagaimana, bahwa seorang praktek bareng di situ dari ini. Oh gitu. Biar langsung. Sip. Keren. Ini kan masih ya bahannya ya. Teksaponnya masih 1 kilo punjul. Iya. NaCl, kalau NaCl ini udah bagus sih kayaknya. Iya, ini udah bagus ini. NaCl sudah bagus. Ini sudah bagus, sudah bermerek. Pani di stiker itu. Iya. Yang nggak di stiker itu cuma itu sama ini. Dari bahan-bahannya sedikit tadi sudah jadi segini gitu loh. Kan Iya. berarti irit nilai ekonomis. Tadi saya sepil, tadi tak hitung Mbak. Tadi tak hitung itu dari bahan-bahan yang sudah masuk ke sini, ini mungkin sekitar nggak nyampe 30.000 Mbak. Nggak nyampe. Ini nggak nyampe 30.000 karena memang ya sudah berapa? Paling 20.000. Ini cuma sekitar 20-an aja, nggak ada ini. 20-an ribu. Ini sudah berapa liter tadi? 7 liter. 7 liter setengah. 7 liter setengah itu 20.000. Kalau yang kemasan itu sunlight itu yang 450 itu sekitar 8.000. Itu anggaplah setengah liter. Berarti sekitar untungnya belum ada langsung tenang. Kali 8.000. Ada pertanyaan? Ini kan tadi masih modal ecer yang jenengan perizinan ini modal sama belanja ecer. Iya. Belum nanti kalau belanjanya drum-druman. Nah betul. Iya. Keren. Siap. Ada pertanyaan? Mungkin sementara kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Terus besok apa kapan nanti dibikin grup yang putri sendiri, yang putra sendiri, agar supaya untuk uji coba pembuatan sendiri-sendiri. Yang putri nanti sendiri dan yang putra juga sendiri. Nanti bisa dicarikan waktu tersendiri gitu ya. Nah, biar langsung praktek. Kan sampean sudah nyatet sendiri-sendiri, bahan bakunya sendiri-sendiri. Jadi nanti biar agar supaya langsung praktek pembuatan deterjennya. Mungkin itu saja dulu ya Pak Audi ya. Mungkin kita tutup pertemuan kita pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.